sedikit saya sedikit bakal sharing terkait dengan yang sebetulnya udah disampaikan juga ya di sesi sebelumnya di mana di ICK ya. Ini terkait dengan strategi fundraising karena dari beberapa tanggapan teman-teman kendalanya kebanyakan adalah di fundraising gitu loh ya. Ini contoh dari bahan promosi di tim takjil nih, bahan promosinya masih minim gitu loh. Terus yang kedua dari segi guru ngaji, dari segi target ini ya tolong gitu ya nanti Kang Herin ya ingat kita sekarang lebih fokus ke fundraisingnya dulu gitu loh ya. Jadi itu masalah target, masalah asesmen itu insya Allah nanti bisa menyusul. Itu cepat insya Allah ya. Tapi yang jadi PR adalah ketika misalnya kita udah ngumpulin banyak data target, tetapi ketika kita eksekusinya fundraising nggak ada gitu loh. Itu yang jadi masalah. Tapi kalau misalnya fundraising banyak, target ya insya Allah target banyak lah. Kita mungkin dari teman-teman sendiri juga punya guru di kampungnya ataupun kita share ke komunitas-komunitas lain, insya Allah itu banyak banget. Dan saya sendiri ya, dari KP sendiri itu data-data guru ngaji itu udah mulai kita data sebetulnya gitu. Kemarin udah mulai asesmen dan beberapa data juga udah harusnya udah mulai di share juga nanti Kang Farhan ya, itu yang promosi-promosi guru ngaji, promosi-promosi yang jompo itu di hari tadi itu udah ada updatean, beberapa udah selesai ya desainnya. Nah terkait dengan bahan foto narasumber ya untuk yang sweet ya Kang Fajrus mungkin menanggapi Kang Fajrus tadi mungkin PR ya, ada PR yang harus diselesaikan juga, nggak tahu apakah udah dilakukan atau belum sama Kang Farhan juga ya, karena yang banyak melaporkan kan infonya di Farhan ya. Ini terkait dengan foto narasumber itu sejauh ini udah di info belum tuh foto-foto narasumber. Harusnya dari sekarang kalau misalnya desain mau dipromosikan itu foto narasumber harus segera dimintain ya. Kalau misalnya contoh Ustadz Aceh itu fotonya udah ada ya udah, misalnya terus juga beberapa narasumber lain atau konfirmasi ke tim desain udah punya belum beberapa foto-foto ini gitu. Kalau misalnya belum, pintain ke yang bersangkutan misalnya ke pihak mitranya gitu. Terus yang di tim pelosok ya masih bingung fundraising, belum tahu ya, aksi hanya sekedar aksi ya, nggak tahu kalau misalnya ada fundraising juga ya. Maka dari itu di KP ya sebetulnya kita bukan menghindari sebetulnya, tapi kita pengen benar-benar ya teman-teman di relawan itu benar-benar bisa semua gitu ya. Jadi kita berdidik, jadi nggak hanya teman-teman senang aksi gitu. Insya Allah kalau teman-teman hanya senang aksi semuanya bisa, insya Allah gitu ya. Tetapi kita pengen benar-benar teman-teman pun kita bekali, kita ajarin nih gimana caranya sih nyari donasi gitu, biar teman-teman ketika di masyarakat pun ketika ada kegiatan-kegiatan sosial itu udah bisa gitu, minimal ya seminim-minimnya ya target minim di KP minimal gitu seperti itu ya. Terus masalah yang BY ya, yang belanja yatim nanti masalah link donasi insya Allah mulai besok nih Farhan tolong diingetin ya, kalau misalnya link kita bisanya emang belum ada, pakai link yang KP ya, website KP itu udah Rokaya ya, itu udah bikin linknya, itu silakan nanti di share itu dulu aja ya. Oke, terus yang selanjutnya langsung ke materi 10 menit ini ya. Sisa mungkin 7 menitan ya, izin ya 7 menit. Ini masalah terkait dengan strategi fundraising ya. Ini mungkin ada yang banyak yang bertanya-tanya apa sih fundraising itu. Fundraising itu intinya penggalangan dana ataupun pencarian dana ya. Jadi kata fundraising ini sering digunakan oleh lembaga-lembaga, biasa lembaga-lembaga sosial. Kalau mungkin bagi teman-teman yang baru mendengar ini ya, di lembaga sosial bahasa inilah yang dipakai, bukan lagi galang donasi, bukan lagi penggalangan dana dan lain-lain, kita lebih bahasanya ke fundraising. Betul, meskipun sebetulnya maknanya sama gitu ya. Nah, terus yang harus kita pahami, yang harus kita perhatikan ya, ini penting ya. Kenapa galang donasi kita itu kita share donasi itu kok mereka nggak mau sih, ataupun nggak ngerespon dan lain-lain gitu loh, kok responnya minim segala macam ya. Kita harus tahu gitu loh, apa yang membuat seseorang mau berdonasi ke kita gitu ya. Itu harus jadi pertanyaan, kenapa sih mereka mau donasi ke kita ya. Kita jangan salah loh teman-teman, kita nge-share update sosial, kegiatan-kegiatan sosial, belum tentu mereka mau donasi ke kita, atau bisa jadi perlu edukasi dulu ya, atau bisa jadi banyak lembaga-lembaga lain juga yang promosi sama gitu. Kita kalah mungkin dengan lembaga lain, ataupun misalnya udah keduluan sama yang lain dan lain sebagainya. Jadi kita harus tahu dulu nih, kenapa sih apa yang membuat seorang mau berdonasi ke kita ya. Bukan mau berdonasi. Kalau mau berdonasi ya filternya udah beda, karena orang yang mau ada dari 10 orang
ada 5 orang mau donasi ya. Gimana? Ada 3 orang mau donasi nih ya. Ada 5 orang mau donasi, maaf, ada 5 orang mau donasi. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana cara mereka, apa alasan yang membuat mereka mau berdonasi ke kita? Tentu ada harus kita membuat sesuatu hal yang berbeda gitu loh, dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain gitu loh. Ya, kita mungkin bisa aja kalah gitu loh, ataupun mereka ternyata lebih milih ke ini karena A, B, C, D, E gitu loh. Kita pun harus buat alasan itu, kenapa mereka mau donasi kita. Oh, insya Allah laporan kita lengkap. Kita akan laporkan update terus setiap hari misal. Kita akan gini bla 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 dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah salah satu kenapa yang membuat mereka alasan mau berdonasi ke kita. Terus yang selanjutnya, nah ini beberapa yang sering saya sampaikan ya. Ini di tahun 2011 ya, ada dua insan ya, 2 orang ya meneliti kenapa sih orang itu mau berdonasi gitu ya. Dengan alasan-alasan tertentu, misalnya ada orang yang mau berdonasi itu ya karena itu sedekah, dapat pahala banyak. Yang kedua bisa bantu orang, bisa bermanfaat buat banyak orang dan lain sebagainya ya. Itu hanya sekian persen ya. Ternyata ada 85% orang yang mau berdonasi itu bukan karena itu gitu. Kalau misalnya orang yang tahu, ya udah tahu sedekah itu berpahala gitu. Tapi nggak semua mau melakukannya gitu. Ya. Gimana cara mereka mau melakukannya? Nah, 85% orang mau melakukan donasi itu kenapa? Ya karena kita the power of asking gitu. Karena apa? Karena kita mengajak mereka, yang jadi pertanyaan kita udah nggak ngajak mereka gitu. Ya, mereka mau berdonasi ini sebetulnya mereka tahu pahala dapat, manfaat dapat, banyak orang kebantu gitu. Yang jadi pertanyaan ya udah diajak belum mereka nih gitu. Mau kita udah ngajak mereka atau belum? Ya. Sementara 85% dari penelitian yang sudah dibuat oleh 2 orang ini ya, dari peneliti insya Allah terkenal lah insya Allah di bidangnya, ya katanya 80% itu ya karena diajak, orang donasi itu karena diajak. Kita udah sejauh mana ngajak orang-orang yang mau berdonasi itu ya. Terkait dengan yang lainnya ya, mungkin gini teman-teman, ini mungkin saya bakal udahin dulu yang beberapa alasan orang lain berdonasi. Ini kepercayaan ini bisa nanti insya Allah saya share ya. Ini juga target fundraising, siapa aja sih yang bisa kita ajak, target donasi, ada individu, perusahaan dan lain-lain, nanti saya share juga. Terus tools yang kita sediakan ini nanti kita share juga. Nah, ini sebaik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, ini teman-teman ada hal sederhana ya, ada yang sederhana yang bisa kita lakukan. Salah satu cara yang paling sederhana ya, gini, kita harus punya prinsip, kita harus punya mindset nih, bahwa semua postingan-postingan yang kita posting di WA, di Facebook dan lain-lain, nggak serta-merta orang langsung bakal break gitu donasi, nggak seperti itu gitu. Kita perlu bangun dulu, gitu. Kita perlu bangun ya. Bangunnya dari segi apa? Misalnya ya terus kita update aja tiap hari. Toh bisa jadi orang itu pengen ngelihat nih, pengen ngelihat konsisten apa dia gitu, update status kayak gitu. Apakah hanya sekedar semangatnya cuma di awal, orang-orang juga pasti bakal menilai seperti itu gitu. Ada beberapa mungkin yang menilai, ada juga yang enggak gitu. Tapi kita bakal ambil semuanya gitu. Toh yang ketika kita konsisten, kita dapat support dari orang tersebut ya. Ketika kita nggak konsisten, konsisten ini kita bisa ngambil semuanya gitu ya. Ada yang nggak nilai itu dari konsisten, ada yang menilai itu dari konsisten gitu. Jadi dengan konsisten ini kita keambil semuanya gitu, semua target ini ya. Makanya untuk update status insya Allah ya, sok teman-teman nggak bakal hina insya Allah ya, nggak bakal hina, nggak bakal jadi rendah insya Allah, enggak gitu. Makanya tolong jangan sungkan ya, jangan bosan buat update aja terus setiap hari ya, tentang apapun itu ya, tentang kegiatan-kegiatan sosial, quote-quote kecil, ajakan donasi segala macam gitu. Ya, terkadang perlu juga kita nggak harus update donasi ya. Yuk kita berdonasi gini-gini, nggak perlu gitu. Ya, minimal coba gini. Ya, ini salah satu trik yang mungkin ada di tim takjil juga tadi ya, bahan promosi bingung seperti apa. Yuk sekali update aja. Misalnya foto orang lagi ngasih takjil di jalan misalnya. Ya alhamdulillah tahun kemarin kita bagi takjil nih gitu. Ya, semoga tahun ini kita bisa bagi-bagi lagi gitu. Ya itu sederhana aja udah seperti itu. Tapi misalnya sehari 3 kali update seperti itu. Misalnya ada yang pertama mungkin opening seperti itu dulu, yang kedua mungkin oke pakai rekening, yang ketiga apa kayak gitu loh. Ya jadi nggak melulu harus yuk kita ajak donasi. Misalnya ada orang Farhan misalnya atau tim admin nge-share nih tentang takjil misalnya ya. Captionnya panjang gitu kan. Captionnya apa?
formal kayak gitu ya. Nggak mesti seperti itu di share teman-teman gitu. Nggak mesti harus seperti itu aja gitu. Jadi teman-teman bikin kata-kata sendiri ya, bikin bahasa sendiri. Karena apa? Karena yang mengerti bahasa teman-teman itu ya kalian gitu loh. Maksudnya jangan sampai orang lain itu nganggep ya ini bukan acara saya, bukan acara kita. Karena apa? Karena bahasa yang teman-teman sampaikan berbeda dengan bahasa biasanya gitu loh. Ya, jadi teman-teman harus benar-benar mengerti gitu loh. Jadi kepemilikan program ini, kepemilikan agenda ini ya teman-teman lah yang bisa mengidentifikasi ataupun yang memberikan identitas bahwa program ini benar-benar punya saya loh gitu loh. Saya sampaikan ke orang luar, ke teman-teman saya di luar. Nanti khawatir ketika orang teman-teman kalian lihat, wah kok beda sih bahasanya, kok ini kayaknya bukan ini deh, kayaknya bukan Farhan deh, kayaknya bukan ini deh, kayaknya bukan ini, dan seterusnya gitu loh. Ya makanya bahasanya sampaikan dengan bahasa masing-masing, silakan. Teks-teks kecil gitu. Ajakan-ajakan kecil gitu. Ya kalaupun misalnya memang nggak ada pilihan, wah bingung teksnya, ya udah. Kalau sekiranya memang ada caption yang cocok ya, yang kayak ini bahasa ini cocok nih, caption Kang Farhan kayaknya cocok nih, caption admin kayaknya cocok nih, caption tim Pandasin kayaknya cocok nih, buat saya share, ya udah share silakan, nggak masalah. Ya intinya jangan sampai teman-teman kesempatan buat bikin status itu kosong gitu loh. Jangan sampai sehari teman-teman bikin status nih. Karena saya dari awal saya bilang kita nggak tahu mana yang bakal tergugah oleh status-status kita, dan status-status kita yang mana yang bakal buat mereka yang buat mereka tertarik gitu loh. Ya karena nggak semua kita bikin status tiba-tiba ada donasi, nggak seperti itu gitu. Nah, ini nanti kita belajar istiqomah dulu, tiap hari kita update-in aja terus tentang apapun itu. Toh bisa jadi kita update tentang nggak ada hubungannya dengan program kita. Misal kita di divisi takjil, saya mau share tentang hijab, ya silakan gitu. Itu mengidentifikasi masyarakat, memberikan identitas bahwa kita itu gerak di lembaga sosial gitu, di relawan sosial, bukan hanya tentang takjil aja, tetapi kita tentang Quran kita share juga gitu. Tetapi ya tadi jangan terlalu sering bukan jangan terlalu sering juga ya Pak. Jadi teman-teman harus tahu identitas juga nih, teman-teman ya di program pelosok, ya udah di pelosok coba dimaksimalin, kalau itu bisa maksimal silakan. Kalau ternyata saya udah share ini beberapa kali tapi nggak maksimal, ya udah coba berarti divisi yang lain ataupun program yang lain. Oke, saya mau coba share tentang yatim deh gitu kan. Nggak masalah, silakan. Ternyata responnya bagus, ya berarti ya udah saya tentang yatim aja deh, saya share, dan insya Allah selama itu masuk ke ini teman-teman ya, konfirmasi ke teman-teman, nanti kita pun bakal lihat tim pelosoknya nih banyak nih donasi nih mau buat yatim tapinya gitu, atau buat Al-Quran, yang buat pelosoknya sendiri nggak ada gitu loh. Kita akan pertimbangkan, tetap kita akan laksanakan, bisa jadi gitu loh. Itu bisa seperti itu ya. Mungkin itu tips mungkin teman-teman. Yang pertama mungkin teman-teman jangan bosan, setiap hari itu wajib. Setiap hari itu namanya update status itu wajib ya. Jangan sampai status teman-teman itu kosong ya. Di kontak saya misalnya nih ada 2000 kontak ya, 2000 kontak WA setiap hari ya, saya yakin teman-teman sehari ya minimal 50 orang, 100 orang, 200 orang itu pasti bakal lihat status teman-teman. Kita nggak tahu siapa dari antara 100 itu yang tergugah hatinya gitu. Karena apa? Karena Allah yang menggerakkan, bukan kita hanya dakwah atau kita hanya berusaha gitu. Jadi teman-teman yang sampai saat ini belum melihat manfaat dari update status itu apa, mulai dari sekarang sok update aja ya. Karena tugas kita insya Allah setelah kita update pun itu dapat pahala insya Allah. Karena apa ya, kita ngajak kebaikan. Karena di balik ajakan kita itu ada mereka yang nungguin bantuan kita gitu. Di balik teman-teman update tentang kado jompo itu banyak puluhan jompo, ratusan jompo yang membutuhkan dana itu gitu loh, buat paket-paket jompo itu gitu. Ya, itu harus benar-benar terngiang, atau harus benar-benar jadi mindset nih. Jadi terekam dari pikiran teman-teman ya, kita berbuat ini tuh ada mereka yang nungguin gitu loh ya. Jadi kita harus sukseskan kegiatan-kegiatan ini. Seperti itu. Mungkin sharing sementara itu dulu aja. Insya Allah nanti kita akan mungkin ada sesi lain yang mungkin ngelihat dari perkembangan juga ya. Itu adalah tips ya, mungkin satu tadi istiqomah buat konten bikin status. Yang kedua, sering-seringlah bahasa status, coba jangan melulu nunggu dari admin atau nunggu dari tim yang lain ya, atau bisa dengan bahasa sendiri, meskipun sederhana, hanya update foto, hanya caption kecil, tapi itu secara tidak langsung membrainwash gitu loh, mencuci otak pembaca status kita bahwa ya kita gerak di sosial,
Nanti mereka ingat ketika mereka mau bantu, oh ya saya ingat nih si ini sering bikin status itu ya, dia insya Allah bantu ke siapa ya, ke kita. Karena apa? Karena kita istiqomah terus bikin status-status tersebut. Gitu. Jangan sampai kita kalah sama yang lain, kalah sama bukan berarti kita nggak menjelekkan lain ataupun rebutan sama orang lain, bukan tentu seperti itu. Karena namanya lembaga ya lembaga sosial, ruh kita adalah kebermanfaatan ya. Semakin banyak donasi, manfaat semakin luas. Beda dengan bisnis. Kalau bisnis semakin untung, semakin duit banyak ya untungan besar. Tetapi kalau kita ya semakin banyak manfaat ya lembaga kita semakin luar biasa, semakin dikenal gitu. Mungkin itu ya. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dari sekitar 30 ya, hampir 40 tadi ya. 40 orang yang hadir ya, sisa setengahnya. Alhamdulillah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Insya Allah nanti kita akan sharing di sesi-sesi selanjutnya. Barangkali masih ada mungkin ditutup dulu aja ya, atau ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan insya Allah nanti saya masih live ya, teman-teman buat yang mau close silakan close, nanti MC bakal closing ini. Bagi yang mau diskusi lebih lanjut ya, diskusi lanjutan bareng saya ngobrol sini, mangga saya ngasih spare waktu lagi sekemampuan teman-teman ya, ada sekemampuan saya, nanti insya Allah saya akan tanggapi teman-teman. Ya, terima kasih, itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih kepada Kang Kiki udah nyampein sedikit banyaknya masukan-masukannya, tips-tipsnya. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi motivasi buat kita ya, agar terus bergerak dalam kebaikan, dan intinya kita harus tetap berikhtiar, optimis dan semangat, dan tentunya bergerak bersama, karena semua itu semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menebar kebermanfaatan untuk masyarakat. Oke, kalau misal tidak ada yang bertanya, saya tutup ya. Oke, ditutup aja. Saya selaku MC, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga barangkali ada yang izin live ya Kang.